Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau sharing atau berbagi trik saja untuk menganalisa. Siapa ini? Nah, HP dinyalakan cuma getar red, kemudian nggak ada respon sama sekali. Tekan lagi udah nggak ada. Oke. Jadi di sini kita mau sharing gimana kita nentuin kerusakannya ya. Oke. Yang pertama kita buka. Oh, ini udah nggak ada ininya, nggak ada SIM tray-nya. Ngomong-ngomong, kita buka aja dulu. Ini untuk HP-nya Oppo A83 ya. Oppo A83, Oppo F5 ini. Ini ada materai 6000. Oh, nggak ada fingerprint, berarti mungkin A83 ya. Di sini udah nggak ada ininya. Udah nggak ada baut-bautnya. Oke, kita buka seperti ini. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasan ya, sedikit info buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Oke, kita lanjut untuk menganalisa. Jadi kalau untuk kita itu, saya pribadi khususnya untuk menganalisa seperti ini, kita colokkan ke power supply ya. Jadi kita pakai power supply. Ini ngomong-ngomong power supply udah dimodif, jadi yang warna hijau ini jadinya ground, bukan lagi yang jalur hijau ori ya. Hijau dengan ground ini sama. Kemudian sebentar, enak dijepit apa enak digantol? Aduh, kok gelem nih Dun. Ki power supply karo error sih saiki normal aku. Ki mau ngecas ora iki? Setrum sebelum dek itu. Sama tolong encep nolong gini tuh, power supply tuh. Cek sing kae, pikir gini dek. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan kelihatannya power supply kita sudah minta atik lagi ya. Itu tegangannya berubah-ubah. Tapi setelah kita ukur ternyata tegangan yang keluar itu stabil ya. Oke lah, lanjut aja. Kita pasang ke sini terus. Kemudian kita ukur di plusnya. Ini kan ke negatif, kemudian positifnya ke sini. Ya, ini positif, ini negatif. Kemudian kita lanjut ini ya. Kita lanjut tekan tombol power, kemudian kita lihat ampere yang ada di power supply. Nanti kita tunjukkan ampernya ya. Kita tekan dulu, kita mau lihat ini rusaknya di mana. Gitu. Ya, bentar, ampere naik. Oke, main. Oke, ini kalau menurut petunjuk dari power supply, walaupun ini nggak ada tampilan, nggak ada nyala, nggak ada apa, cuma ada getar, tapi kalau di power supply ini adalah normal ya. Jadi kemungkinan ini masalahnya ada di display. Jadi misalnya tolong cekung dulu. Ini dulu ya, kalau diikut ya. Oke, ini tampilan power supply memang berubah-ubah. Ini power supply-nya udah minta adik. Kita min ke min iki sebelah gini mas. Ini yang hitam ini ke ground, yang jarum ini ke plus ya. Plusnya di sini, kalau yang sini ground otomatis nyala. Nah, nyala seperti itu, tit. Sini kita ke plus, lanjut ke power supply. Yang kita ini harusnya tegangannya di 3,8 sampai 4,0 ya ini harusnya. Tapi karena ini power supply-nya error, nggak apa-apa. Yang penting kita perhatikan ke ampernya ini. Jadi kita tekan tombol power dulu, ampere aja, lihat ampere. Kita tekan tombol power, ampernya akan naik sebentar. Nah, itu ampere naik. Oke, udah getar, udah kita lepaskan ya. Jadi ampernya naik turun. Ini tandanya antara CPU dan MMC-nya itu saling calling sampai naik ke 4 nyebrang. Kalau sudah nyebrang dari 0,4 ampere ini sudah aman. Jadi mesinnya normal. Oke, jadi kurang lebih bukan indikasi ya, petunjuk sementara dari power supply seperti itu tandanya
mesinnya oke. Jadi kita jangan sampai eksekusi ke IC power, IC MMC, IC CPU ya. Jadi setelah getar tadi kondisi mesin nyala, itu kaitannya ada di tampilan, bisa dari LCD, bisa dari IC display, bisa dari IC light atau IC lampu, bukan IC light ya, light HP. Nah ini ada getar, nggak ada respon sama sekali, kita tekan-tekan juga nggak ada respon, bla 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 sama sekali. Itu tapi petunjuk dari power supply tadi nyala. Dan untuk kasus seperti ini kita biasanya ambil LCD lain untuk ngetes ya. Kita ambil LCD lain, kita ambil dulu. Ya, A83 ini kita ada LCD yang sudah dibelah. Jadi kita pakai LCD ini untuk petunjuk aja, untuk sekedar ngetes. Kalau ini LCD sudah dipastikan normal ya, jadi ditesnya pakai LCD yang sudah dipastikan normal. Ini LCD sudah dipastikan normal, jadi kalau pakai LCD ini dia nggak mau tampil, masih nggak mau tampil, itu berarti kita lanjut ke IC display atau IC lampu atau IC light ya, kita nyebutnya, atau dari jalur-jalur lampunya. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada getar dan tampil Oppo. Bisa dilihat. Di sini tampil Oppo ya, sejauh ini harusnya normal-normal saja. Loading Oppo juga, atau bootloop atau enggak. Kalau bootloop ya berarti IC, tapi harusnya enggak bootloop ya, karena di indikasi dari power supply tadi normal, harusnya enggak bootloop. Kita tunggu saja. Jadi kalau cukup di sini normal lah ini. Oke, touch screen juga nyala. Kalau misalnya kita terangkan lah ya, bisa terang seterang-terangnya. Normal semua. Jadi kalau pakai ini semuanya normal, itu berarti kita langsung ganti LCD bisa normal ya. Jadi ini untuk ngetes saja. Tapi kalau misalnya pakai LCD ini masih belum normal atau nggak mau tampil, itu kita bisa eksekusi ke IC display atau IC lampu ya, atau jalur-jalur yang mengarah ke LCD. Tapi karena ini normal berarti masalahnya cuma LCD. Jadi itu hanya sedikit ulasan atau sedikit sharing ya, kita menentukan kerusakan HP itu ada di mana. Jadi intinya untuk jadi tukang servis itu kita nggak boleh salah eksekusi. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh gegabah menentukan kerusakan sebuah HP ya. Jadi kita harus teliti benar, jangan sampai ini tadi karena lihat fisik LCD-nya masih oke, ini harusnya bukan LCD. Jadi kita nggak bisa semena-mena seperti itu ya, kita harus pastikan dulu dari mananya yang rusak. Oke. Dan apa ya, kalau kita misalnya salah eksekusi gitu, bukannya makin normal tapi makin berabe ya, atau ya malah jadi tambah masalahnya. Kalau contohnya kita yang sakit-sakitnya apa, yang diobati apa, kan gitu nggak nyambung gitu ya. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Jadi kasusnya ini nanti kita konfirmasi ke usernya dulu, ini minta ganti LCD dengan biaya sekian. Usernya mau atau mau di cancel saja, mau dilanjut atau di cancel saja. Jadi kita deal harga itu sebelum dieksekusi ya, jadi jangan sampai salah satu merasa dirugikan. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.